Ini kapital-kapital yang macam-macam kapital menurut Bourdieu, ya. Ada kapital ekonomi, kapital budaya, kapital sosial, kapital simbolik. Ya. Ini kapital ekonomi apa saja? Semua sumber daya produksi, sarana finansial, ya semua ini. Anda semua tahu. Kapital budaya semua kekayaan simbolis. Mungkin lagi Zoom. Pengetahuan, keterampilan, kompetensi, semua bentuk pengetahuan, keterampilan, kompetensi, kemampuan berbahasa, semua ini adalah kapital budaya, ya, termasuk penguasaan informasi seperti tadi, ya. Tapi memang nanti ada secara khusus Bourdieu juga mengatakan ada namanya kapital informasi, itu yang bagian dari kapital budaya itu ada, ya. Lebih-lebih waktu digunakan oleh si Coldry, ya, itu dibuat oleh kemarin S3-nya tentang itu Bourdieu dan Coldry itu dibuat oleh Rike Diah Pitaloka, menarik sekali. Lalu ini kapital simbolik, kapital sosial. Kapital sosial itu semua jaringan, semua koneksi, ya, semua asosiasi. Anda masuk asosiasi, masuk partai itu kapital sosial. Sedang kapital simbolik ada semua bentuk pengakuan sosial, baik secara terlembagakan maupun tidak. Ya, simbol-simbol kekuasaan itu juga menjadi bagian dari kapital simbolik, jabatan, mobil mewah, kantor prestis, gelar, status, keluarga dan sebagainya itu masuk di kapital simbolik. Ya, jadi kapital simbolik itu bisa didapat melalui kapital ekonomi, melalui kapital budaya, melalui kapital sosial. Ya, jadi bisa itu. Ya. Nah, kapital budaya itu dibagi lagi dimensinya, terintegrasi ke dalam diri itu adalah kalau kita belajar sampai S3, kalau kita belajar sampai S2 dan sebagainya itu terintegrasi. Ya, ini yang paling sulit didapat. Kapital budaya dalam bentuk objektif itu apa? Semua karya kita, tulisan, karya seni, semua itu. Yang terinstitusionalisasi itu gelar pendidikan yang disahkan oleh institusi. Kalau Anda ketemu orang Thailand jangan kaget kalau diberi kartu nama, nanti PhD from Harvard University, PhD from Oxford University, itu ditulis kartu namanya. Ini adalah kapital budaya yang terinstitusionalisasi. Atau Anda mengatakan lulusan UI kalau di Indonesia, ITB atau UGM, macam itu adalah kapital yang terinstitusionalisasi. Mengapa itu penting? Karena alumninya juga saling menolong dan sebagainya itu. Karena gelar-gelar itu yang banyak dipakai pemerintah juga biasanya dari universitas besar seperti itu. Itu mengenai kapital-kapital. Apakah ada pertanyaan? Ya, kapital sosial bisa solidaritas. Saya minta maaf, mau tidak mau agama itu juga kapital sosial. Jadi kalau orang kalah bersaing misalnya dengan melalui kapital budaya atau kapital ekonomi, lalu menggunakan kapital sosial. Mobilisasi itu adalah juga kapital sosial. Nah, sumber modal sosial itu ada altruistik dan instrumental. Yang awet itu yang altruistik. Ya, istilahnya gini loh, jangan nelpon teman kalau butuh gitu loh. Ya, kalau nelpon teman butuh itu kelihatan kalau instrumental kapital sosialnya. Ya, sebelum minta tolong telepon dulu 3 kali gitu, baru minta tolong gitu loh. Jadi telepon pertama lah ditanyakan, kok tumben telepon? Iya ini aku masak makanan kesukaanmu, mau nggak kamu datang ke sini atau saya antar? Seminggu lagi nelpon lagi, kok tumben rajin nelpon ini loh, ada pameran tanaman hias, kamu kan suka ya, aku samperin ke sana ya. Terus ketiga, telepon lagi, oh, kok ada apa ini malam minggu ini loh, ada temanku buka restoran baru dapat potongan 50%, yuk ikut yuk. Terus ketiga, diundang datang ke rumahku ya, ada apa, anakku ulang tahun. Aku masak masakan kesukaanmu, terus dia datang. Anakmu umurnya berapa? 14 tahun. Sekolah di mana? Ini lulus SMP, mau masuk SMA. Kamu kan kepala sekolah ya. Bisa nggak sih nolong? Nah, itu pura-pura kebetulan. Nah, itu ini istilahnya investasi kapital sosial itu setor muka, menjalin persahabatan itu adalah investasi kapital sosial.
Ya, 4 tipe kapital sosial ya, bisa kerjasama, melahirkan trust, mengandaikan pengakuan timbal balik, itu fenomena struktural karena ada interiorasi nilai, ada pertukaran, ada solidaritas, ya. Tidak hanya kepercayaan, tapi juga membentuk suatu struktur. Ini kapital simbolik, ya, pengakuan sosial tadi sudah saya katakan, ya, bentuk-bentuknya. Terus ini nanti saya lanjutkan. Sampai ini kapital-kapital, apakah ada pertanyaan? Mbak Apriliana, kalau ada yang bertanya. Ada Romo, Bung Nurudin mau bertanya. Silakan. Bung Nurudin. Ya, silakan Bung Nurudin. Halo, bisa terdengar ya? Iya, terdengar. Iya. Romo, saya mau tanya Romo, kapital-kapital ini apa bisa berbeda di ruang-ruang tertentu? Misalkan kan kalau di Perancis tadi kan tadi apa namanya? Misalkan agama tidak kuat. Ya. Kalau di Indonesia mungkin kuat itu ya. apa bisa sangat berbeda-beda. Ya itu yang tadi saya katakan kaitannya dengan arena. Kemampuan kita membaca arena, kita akan tahu kapital apa pertandingan itu. Kalau ada misalnya naik kereta tanya agamamu apa, diketawain di sana, apa urusanmu, ya toh? Tapi kalau di sini selama itu saya itu kalau naik pesawat selalu ditanya gitu. Kalau naik pesawat saya suka terus baca buku gitu biar orang nggak ngajak ngomong. Ya arenanya gitu, kita harus tahu arenanya. Jadi arena itu akan ditandai pertemuan kapital apa di situ. Jadi kemampuan kita membaca arena itu menjadi sangat penting untuk menggunakan strategi kekuasaan. Begitu ya Pak Nurudin? Ya, Romo, satu lagi Romo. Kalau sekarang ada grup-grup WA, misalnya apa bisa masuk kapital sosial ya tadi? Ya, itu kapital sosial, Pak. Jangan di medsos itu kapital sosial. Sewaktu-waktu bisa digunakan. Silakan Mbak Ina. Salam kenal Romo. Mari. Ya, saya mau bertanya Romo, apakah habitus atau juga kapital ini mempengaruhi di ruang digital ya dalam hal berkomunikasi? Saya tahu bahwa Romo juga menulis dalam etika komunikasi. Apakah juga persoalan-persoalan komunikasi yang ruang digital dengan penyebaran hoax dan lain sebagainya itu juga dipengaruhi dengan habitus atau kapital simbolik ini, Romo? Ya jelas, Pak. Nanti kan kemampuan kita menggunakan bahasa itu kan habitus. Ya. Terus kemampuan kita memecahkan suatu konflik ketegangan itu kan habitus. Kemampuan kita menggunakan bahasa yang tidak mengundang konflik itu habitus. Ya. Kita kan nggak bisa sekarang mengatakan perempuan gemuk. Kita kan mengatakan perempuan yang mempunyai bentuk tubuh alternatif, misalnya begitu kan? Atau misalnya kalau orang tua, misalnya uangnya habis, bilang sama suaminya uang habis Pak, itu kan kasar. Ya. Tapi kalau umpama dia langsung mengatakan dia pagi-pagi mandi bersolek keluar rumah, kan suaminya tanya mau kemana mah? Mau ke dokter mata. Emangnya sakit mata mah? Iya, kenapa? Enggak tahu, tadi buka dompet enggak lihat apa-apa. Oh, iya. Enggak, maksud saya gini loh Mbak Yana, kemampuan memilih bahasa supaya pesan sampai. Yang penting pesan sampai, tapi caranya bagaimana? Itu membutuhkan habitus. Itu membutuhkan suatu kapital. Cara memilih bahasa. Maka orang yang tidak pintar milih kata, mudah marah itu karena tidak cukup jeli memilih kata. Jadi habitus sangat berpengaruh dan juga kemampuan menarik perhatian itu loh, itu habitus loh, jangan dikira ya. Nah kalau dalam komunikasi namanya komunikasi fatigue. Ya. Fatigue itu dari seorang linguis namanya Jacobson. Jadi yang penting menarik perhatian, gitu. Ya. Entah dengan cara berpakaian, entah dengan cara kata-kata memilih kata-kata tertentu, jargon tertentu, lalu orang ingin tahu dan sebagainya itu. Itu yang disebut komunikasi fatigue. Jadi sangat berperan Mbak Yana di media sosial. Baik Romo, saya boleh menyambung pertanyaan ya Romo ya.
Silakan. Jadi kalau demikian, apakah dengan habitat yang lama orang berkomunikasi, ya dengan dipengaruhi juga kultur dan budaya, apakah itu hal yang baik dan benar? Maksudnya dalam hal ini, dalam percakapan di dunia digital itu, apakah baik dan benar itu masih jadi ukuran ya Romo? Atau memang bagaimana Romo? Oke, saya langsung berikan saja ya Mbak, perbedaannya media tradisional dan media digital. Ya, supaya kita juga bisa menempatkan lalu seperti apa itu yang harus kita lihat. Jadi ini misalnya. Oke, saya tunjukkan sebentar. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan Romo. Ya, Anda melihat ini, bagaimana kalau model media tradisional dan model digital. Ya, apa tuntutannya yang digital? Untuk analisa pengirim, analisis coding, di yang digital itu orang nggak peduli dengan etika komunikasi, maaf, ya. Sulit menjamin verifikasi, independensi, akuntabilitas. Lalu media sosial banyak mengembangkan banyak simbol, tanda, visual, audio, meme, emoticon, skenario, banyak sekali. Beda dengan tradisional. Lalu produksi informasi virtual itu dinamis, selalu berkembang. Bahkan sering-sering iklan tampil lebih dulu daripada berita. Lalu informasi tambahan diperoleh melalui hyperlink, ya, hyperlink. Maraknya hoax menunjukkan audiens langsung mengutamakan keyakinan pada model digital itu, ya, sehingga ilusi multilayer, echo chamber itu sangat mempengaruhi. Di model digital ini transmisinya dialogis, tidak seperti yang lama itu monologis. Banyak sumber, banyak penerima, kualitas jangkauannya lebih luas, interaktif, waktunya waktu real, umpan baliknya instan, ya, beda dengan yang lama. Di model digital itu meningkatkan rasa terkoneksi dengan komunitas real atau daring. Komunikasinya efektif, fasilitasi ambil keputusan, pemasaran, organisasi, cepat sekali kita mendapatkan data. Orang mudah mencari informasi sebagai sumber produktor. Produktornya berita bisa menargetkan audiens, ya, menargetkan audiens itu misalnya kalau saya mau menulis berita atau gambar atau apa, saya pancing 5. Yang banyak diklik akan saya gunakan untuk judul. Misalnya begitu itu loh, Pak. Jadi lain dengan yang dulu model itu. Ya. Lalu itu ingin mendapatkan istilahnya itu insentif instan itu loh. Kalau dulu enggak, karena ini interaktif. Insentif instan itu sangat diharapkan sekarang, ya. Itu kan ada cerita ibu-ibu sampai jam 2 pagi enggak bisa tidur. Nah, suaminya bingung, "Ma, ada apa jam 2 enggak tidur?" Papa nggak tahu apa. Saya tadi upload di Instagram belum ada yang like. Ya, jadi ini bagaimana apa yang disebut interaktif itu sangat sekarang mempengaruhi psikologi orang gitu loh. Ya. Selalu yang ditunggu itu like, comment, love, ya. Semuanya itu sangat ditunggu-tunggu instan seperti itu. Waktunya real. Ya. Dengan pemetaan ini lalu habitus macam apa yang harus dikembangkan lalu kita akan kelihatan di situ Mbak Yana. Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih banyak Pak.